Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Iksan PLTS. Oke, untuk kesempatan kali ini Iksan PLTS akan mereview pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 240 WP solar panel dengan baterai 2,4 kWh. Kemudian dengan menggunakan inverter modification wave MSW berkapasitas 450 VA. Oke Mas guys, kita akan melihat ke dalam bagaimana PLTS sedang proses produksi, charging dan sekaligus inverter bekerja. Oke Mas guys, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Iksan PLTS. Oke, kali ini PLN posisinya kita matikan, kita padamkan. Untuk wattmeter pemakaian PLN 00 watt. Jadi ini adalah panel kontrolnya Mas guys. Kemudian di sini ada 40 derajat Celcius. Di sini suhu panas dari trafo inverter berkapasitas 450 volt ampere. Dan di belakangnya terdapat kipas cooling pendingin untuk mendinginkan mesin inverter supaya tidak panas dan menjaga suhu tetap stabil. Kemudian di depan ini ada automatic transfer switch, perpindahan daya dari PLN atau PLTS secara otomatis, jadi dia bisa manuver secara otomatis perpindahannya. Oke, di depan kita ini kemudian ada solar charger controller berkapasitas 60 ampere daya maksimum. Untuk sistem yang digunakan masih menggunakan sistem 12 volt DC. Jadi sekarang lagi proses charging sekaligus digunakan untuk menyalakan kipas angin. Kipasnya masih menyala ya Mas guys. Oke. Untuk arus charging masuk 6 ampere dengan tegangan 33 volt DC. Untuk produksinya sudah memproduksi sebesar 0,1 kWh. Untuk tegangan baterai 12 volt DC. Jadi di sini terdapat MCB DC. Kemudian di bawah sini ada baterai, Mas guys. Baterai berkapasitas 2,4 kWh 12 volt 100 ampere. Untuk konsumsi PLTS-nya, dia mengkonsumsi menyedot arus baterai sebesar 5 ampere. Kemudian untuk pemasukannya sebesar 6 ampere, jadi masih ada surplus. Ya hampir sama, 5 ampere pemasukan dan pengeluaran 5 ampere. Jadi ini tegangan ampernya naik turun ya Mas guys ya, tergantung dari panasnya cuaca. Oke, di sini suhu inverter naik Mas guys menjadi 41 derajat Celcius. Oke, ini trafonya kita masih menggunakan trafo jenis modified sine wave. Jadi trafonya ini masih trafo kotak. Lebih direkomendasikan menggunakan trafo toroid. Toroid yang gelombangnya sudah pure sine wave, sudah murni PLN. Jadi ini tegangan baterainya Mas guys 12,6. Kemudian tegangan inverter 210 volt untuk PLN kita matikan. Kemudian untuk beban PLN 00 watt. Oke, ini ada low voltage disconnect. Kemudian di sini ada bus bar netral, ada lampu indikator, ada relay DC, wattmeter, energy meter, kemudian ada alarm
alarm. Jadi alarm ini berfungsi ketika listrik padam, dan ketika listrik menyala dia alarm akan berbunyi. Oke mas guys, jadi seperti itu. Untuk solar panelnya kita menggunakan solar panel berkapasitas 240 WP, satu lembarnya 120 WP dikali 2. Jadi ini solar panelnya sistemnya di seri ya mas guys. Oke, jadi di atas itu ada solar panel ya mas guys ya. Solar panelnya berkapasitas total 240 watt peak dengan tegangan output sebesar 30 volt DC. Jika tidak diberi beban maka tegangannya 40 volt DC. Jika diberi beban tegangan menjadi 30 volt DC. Untuk arus charging jika paling terik dia paling besar 10 ampere, untuk terkecilnya kira-kira 1 ampere. Jadi untuk ampere atau arus ini tergantung dari panasnya cuaca setiap hari ya mas guys ya. Jadi ini masih menggunakan PLTS atap, jadi pasangnya di atap mas guys. Untuk cuaca hari ini ya lumayan terik ya mas guys. Cuaca hari ini lumayan terik ya, nggak seberapa panas begitu mas guys. Ini solar panelnya sudah dipasang lama mas guys ya, sudah hampir mungkin 1 tahunan lah, 1 tahunan. Oke mas guys, kita lanjut ke dalam lagi mas guys. Oke mas guys, untuk PLN kita matikan ya mas guys ya. Jadi meteran PLN posisinya off, sama yang di dalam juga MCB nya kita padamkan. Ya, jadi seperti ini mas guys ya. Untuk MCB nya kita turunkan, begitu posisinya turun ya mas guys. Tetapi untuk kipasnya masih menyala ya mas guys. Oke, mantap. Kipasnya masih menyala, jadi seperti ini bunyi kipasnya karena dia masih belum tegangannya belum murni seperti PLN, masih mode PSN wave. Jadi ini apa namanya, bunyi dinamonya masih sangat terasa. Bunyinya masih sedikit mendengung mas guys. Oke, jadi di sini ada lampu indikator mas guys. Jadi di sini ada lampu indikator. Ini lampu indikator untuk di sini ada lampu indikator PLN menyala. Kemudian yang kedua ini yang ketiga dari sebelah kiri itu untuk charging baterai menggunakan PLN. Kemudian yang paling sebelah kanan tuh untuk instalasi. Nah ini lampunya mas guys ya, kita ada yang menggunakan lampu DC 12 volt DC. Lampunya menggunakan 12 volt DC sebanyak 12 buah. Di sini ada mas guys, kemudian di sana juga ada ya mas guys ya. Oke mas guys, ini ada saklar. Jadi di sini ada saklar manual auto. Yang dimaksud manual auto itu di sini bisa sistem manual dan otomatis. Jadi dia digunakan untuk DC, lampu DC. Untuk saat ini kita menggunakan sistem AC. Jadi untuk tegangannya mas guys ya, untuk suhu inverternya naik mas guys menjadi 43 derajat Celcius. Ya mas guys, jadi seperti ini tampilannya dari solar charger controller MPPT 60A. Arus masuknya sudah meningkat mas guys menjadi 8 ampere. Jadi bunyi inverternya seperti ini ya mas guys ya.
Oke mas guys, untuk arus masuknya sebesar 8 ampere. Untuk pengeluarannya di sini sebesar 5 ampere, jadi masih ada surplus sekitar 3 ampere. Oke, ini baterainya mas guys ya, masih menggunakan sistem baterai VRLA. Kemudian di sini ada ini charger. Di sini ada bisa mencharger baterai, bisa menggunakan PLN atau bisa menggunakan PLTS. Jadi di sini bisa manuver. Di sini ada automatic transfer switch DC dengan relay 24 volt DC begitu mas guys. Oke, untuk kipas masih menyala ya mas guys. Oke, sekian dulu review dari Ixan PLTS. Terima kasih atas like dan subscribe dan komentarnya mas guys. Nantikan video-video selanjutnya bersama Ixan PLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.